Sekarang kita akan menjawab banyak sekali pertanyaan dari Baraya soal gimana caranya untuk menikmati buku atau menikmati membaca buku. Karena pengen sekali punya banyak wawasan tapi malas membaca buku, katanya seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu selalu muncul di kolom komentar di video-video saya. Jadi saya pikir inilah waktunya untuk menjawab itu. Tetapi tentu saja versi saya sendiri. Baraya, yuk kita mulai. Baraya begini, kalau Baraya mau senang membaca buku, perhatikanlah 7 prinsip membaca buku versi Guru Gembul ya. Jadi bukan versi yang lain, tapi versi Guru Gembul. Yang pertama begini, kalau Baraya tidak peduli dengan membaca buku, kemungkinannya adalah 3. Baraya sombong, merasa bahwa sudah tahu sehingga tidak usah membaca buku. Kemungkinan yang kedua, Baraya pemalas luar biasa. Dan kemungkinan yang ketiga itu adalah Baraya tidak punya visi untuk hidup. Kalau Baraya malas untuk membaca buku. Karena begini Baraya ceritanya, kalau Baraya pengen kaya, pengen sukses, bagaimana caranya? Baca buku, bukunya sudah banyak tersedia di sana. Kalau Baraya tidak mau baca itu, artinya Baraya memang tidak mau jadi orang kaya. Baraya gimana caranya pengen masuk surga? Banyak sekali buku yang menawarkan cara masuk surga instan gitu ya, masuk kelompok kami. Misalkan begitu ya. Banyak yang seperti itu. Jadi, kalau Baraya malas untuk membaca buku, artinya Baraya malas untuk masuk surga. Kan prinsipnya seperti itu. Nah, jadi selama ini apa yang terjadi adalah kemungkinan besar ada di 3 itu. Baraya malas, atau Baraya tidak punya visi hidup, atau Baraya memang terlalu sombong untuk tidak mau membaca karya-karya orang lain. Kemudian prinsip yang kedua yang harus Baraya perhatikan adalah kalau Baraya baca buku, artinya Baraya sedang menggunakan otak orang lain untuk berpikir tentang sesuatu. Misal, Baraya kehilangan orientasi hidup. Suatu kali Baraya baca buku, sehingga buku itu dianggap mencerahkan. Misalkan bukunya adalah Das Kapital. Kemudian Baraya, harusnya tata ekonomi itu seperti ini, dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks itu artinya Baraya sedang meminjam otak Karl Marx untuk menilai satu masalah. Dan kalau Baraya terus-terusan dalam kondisi yang seperti ini tidak baik sebenarnya. Yang paling baik itu adalah bagaimana caranya agar buku itu atau otak orang lain itu atau ide orang lain itu hanya kita jadikan kendaraan untuk menghasilkan kemandirian intelektual buat Baraya sendiri. Inilah pentingnya kalau Baraya baca buku, jangan satu sumber, satu perspektif, satu ide. Karena itu artinya Baraya terkurung, terpuruk, terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa bertindak sesuka hati dan seterusnya. Begitu di dalam buku itu. Kan banyak orang-orang yang misal ya, saya mohon maaf, ini juga episode selanjutnya akan kita bahas tentang MMT. Banyak sekali orang yang tiba-tiba keranjingan dengan ide MMT ini yang dibawakan oleh Pak Mardigu misalkan. Saya melihat ini ada masalah besar di sini, bahwa orang itu keranjingan karena melihat hanya dalam satu sudut pandang, melihat bahwa ekonomi Indonesia sekarang kacau balau, kemudian ada yang menawarkan dan tawaran ini begitu romantis, begitu bombastis, begitu keren, dan akhirnya banyak yang berpihak padanya. Sekali lagi, bukan berarti Pak Mardigunya salah, tetapi ketika kita meminjam otak orang lain, tetapi dengan satu ide, satu arah, satu paradigma, satu perspektif belaka, maka itu akan mengkungkung pikiran kita. Jadi, berbahaya kalau baca satu buku, itu saja. Berikutnya, membaca buku itu berarti membeli pengalaman orang lain. Ini prinsip yang ketiga. Misal maksud saya begini Baraya, Bill Gates itu sudah jatuh bangun puluhan tahun, berdarah-darah, nangis-nangis, udah segala rupa dia lakukan untuk menjalankan bisnisnya sehingga dia menjadi salah satu orang paling kaya di dunia sekarang. Lalu dia menulis buku. Maksudnya apa? Menulis buku itu berarti memberikan kepada kita pengalaman-pengalaman dia saat dia gagal dan saat dia berhasil. Baraya, begini ya, hidup itu dalam tanda kutip adalah pilihan, dan pilihan itu hasilnya goib. Misal, saya ambil contoh, Baraya berantem sama pacar Baraya, berantem hebat luar biasa 2 hari sebelum pernikahan. Nah, pilihan Baraya di sini hasilnya dua-duanya gaib. Apakah Baraya memutuskan sekarang, putus aja 2 hari sebelum nikah, dengan berarti mencapai kehidupan yang lebih baik di masa depan, atau mencapai kehidupan yang lebih baik itu dengan cara terusin aja, lanjutin aja prosesi pernikahannya. Mungkin itu lebih baik. Kita tidak pernah tahu mana jalan hidup yang lebih baik di antara dua itu.
Bener kan? Karena masa depan itu gaib. Nah, untuk mengurangi spekulasi tentang masa depan itu, Baraya baca buku tentang pengalaman orang lain yang serupa dengan Baraya. Dan kemudian aturan keempat yang harus Baraya pahami dengan sangat baik adalah ketika Baraya baca buku, kesimpulan Baraya dijamin salah. Saya kasih kata kunci ya, dijamin salah. Jadi ketika misal Soekarno merumuskan Pancasila, itu rumusannya sama sekali lain dengan Hatta, sama sekali lain dengan Syahrir, sama sekali lain dengan Amir Syarifuddin dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita punya ide, ide itu diekstrakkan dalam bentuk tulisan. Tulisan itu tidak benar-benar hasil seluruh ide pemikiran Baraya, itu cuma ekstraksinya saja. Nah, kemudian ini pindah ke tangan Baraya. Baraya baca. Nah, ketika Baraya baca, Baraya tidak benar-benar memahami seluruh teks ini sesuai dengan apa yang dimaui oleh penulisnya. Jadi akhirnya perspektifnya lain-lain lagi. Dan inilah yang akhirnya ketika kitab suci dibaca oleh satu orang, kitabnya sama, tetapi yang membacanya berbeda, maka akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Itu dalam konteks kitab suci. Begitupun dengan buku-buku atau teks-teks yang lain. Maka dalam hal ini biasakanlah di antara Baraya untuk menerima pandangan orang lain. Kalau orang lain dianggap salah, silahkan diskusikan, jangan dimusuhi. Diskusi itu mendemonstrasikan apa yang kita pikirkan, bukan untuk mencari kemenangan. Nah, diskusikan, dari situ kita memahami perspektif orang lain. Mungkin kita akan mengikuti orang lain itu, atau orang lain yang ikut pada kita, tergantung siapa yang paling mampu mendemonstrasikan perspektifnya. Tetapi yang jelas, mulailah pahami kalau orang lain berbeda pendapat dengan Baraya, walaupun bersumber dari satu buku yang sama, itu adalah hal yang normal, karena bahkan Baraya pun pendapatnya akan berbeda dengan pendapat penulis buku itu langsung. Kasih garansi di situ. Kemudian yang kelima, Baraya mungkin yang senang sama filsafat atau yang apa, itu ada istilah memetika. Apa itu? Ya susah untuk dijelaskan secara ringkas, tapi istilahnya adalah bahwa ide itu seperti virus yang harus ditularkan kepada orang lain. Kalau satu ide itu tidak ditularkan pada orang lain, orang terakhir yang menggenggamnya, yang menghem-hemnya, apa itu yang akan kena dampaknya. Dia akan menjadi monster. Kenal nggak Baraya dengan orang yang banyak baca buku, tetapi dia tidak memiliki akses untuk menyampaikannya. Dia bukan dosen misalkan, dia bukan pembicara, dia bukan penulis juga, bukan siapa-siapa, tapi dia banyak baca buku. Biasanya orang-orang yang seperti itu adalah orang yang benar-benar besar kepala. Kamu nggak tahu apa-apa, ngomongnya kasar, meremehkan orang lain. Banyak di antara orang yang seperti itu, benar kan? Karena ide itu harus disampaikan. Kalau enggak, dia meluap di dalam otak dan menghancurkan bendungannya, bendungan emosi. Dan akhirnya saya kenal banyak sekali orang yang banyak baca buku, banyak sekali literasinya, banyak dengar dialog-dialog dan sebagainya. Tetapi karena dia tidak mampu atau tidak memiliki akses untuk menyampaikannya, dia menjadi seperti orang gila. Pernikahannya kandas karena si istrinya dijelek-jelekin, kamu nggak ngerti apa-apa, kamu nggak ngerti apa-apa. Semua orang dianggapnya nggak ngerti apa-apa. Semua orang dianggapnya kadrun, semua orang dianggapnya dungu atau apa dan sebagainya. Banyak orang-orang yang seperti itu. Biasanya orang seperti itu adalah orang yang terlalu banyak baca atau terlalu banyak mendengar informasi, tetapi memiliki akses yang lebih terbatas dalam menyampaikan ide-idenya itu. Kemudian poin keenam yang ingin saya sampaikan kepada Baraya adalah bahwa buku itu teks manusia. Kalau Baraya baca buku itu, Baraya akan mendapatkan ide dari orang itu. Tetapi ada buku yang jauh lebih besar, yaitu alam semesta. Alam semesta ini adalah buku teksnya Tuhan. Semakin Baraya mencernanya, semakin banyak informasi, kebijaksanaan, dan kebahagiaan yang bisa Baraya peroleh darinya. Dan kita bisa mengetahui bahwa orang-orang yang membaca dari alam itu jauh lebih sukses dan selalu menjadi pionir daripada orang-orang yang membaca dari teks orang lain. Misal, kita kenal bahwa Nabi Ibrahim atau Abram atau Abraham, atau sebagian orang Hindu menyebutnya Abrahman, dia membaca tanda-tanda alam, sehingga dari situ dia menghasilkan sebuah gagasan teologi yang kita kenal sebagai Abrahamik, atau agama Hanif, atau agama teistik dan lain sebagainya, yang melahirkan yang melahirkan Islam, Kristen, Yahudi dan lain sebagainya. Nah, dia membaca langsung dari alam, kemudian orang-orang sesudahnya hanya menjadi pengikut dari membaca teks-teks yang dituliskan oleh para pengikutnya saja.
Siapa yang lebih tangguh? Tentu saja adalah orang yang membaca alam langsung. Kalaupun ada hal yang lebih penting daripada membaca buku, tentu saja itu adalah membaca alam semesta, membaca teks-teks dari Tuhan. Kalau orang-orang Islam menyebutnya itu mungkin saja bisa diterjemahkan sebagai laduni atau waskita. Kita mendapatkan pengetahuan dari ciptaan Tuhan yang sesungguhnya adalah tanda-tanda atau cerminan dari Tuhan itu sendiri. Kalau Baraya menguasainya, Baraya akan bahagia, bijaksana, dan sukses di dunia akhirat. Amin. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, poin nomor berapa ya? Nomor 7. Begini Baraya, kalau Baraya sudah baca buku sampai pada level baca daftar isinya saja, kemudian Baraya sudah mengerti apa maksud dari buku itu, maka sudah selayaknya Baraya untuk menulis. Jadi Baraya begini ceritanya ya, Jadi Baraya begini ceritanya, membaca buku itu adalah jembatan agar Baraya bisa bermanfaat. Kalau Baraya baca buku sejarah, hal yang lebih penting daripada membaca buku sejarah adalah menjadikan diri sendiri layak untuk masuk dalam buku sejarah. Itu yang lebih pentingnya. Kalau Baraya baca buku filsafat, yang paling pentingnya bukan membaca filsafat-filsafat orang lain, tetapi bagaimana caranya mencerdaskan masyarakat di dunia nyata. Kalau Baraya baca buku agama, yang paling penting adalah bukan baca buku agamanya itu, tetapi menarik surga ke dunia agar orang-orang menikmati surga yang Baraya telah inspirasikan di sini. Jadi yang paling penting daripada membaca itu adalah menciptakan kemanfaatan untuk orang lain, agar ketika nanti Baraya meninggal kemudian dibangkitkan lagi, Baraya memiliki kepala yang ditegakkan untuk menghadap Tuhan sambil tersenyum, mengatakan kepada Tuhan, mission accomplished, saya sudah selesai dalam visi kehidupan saya. Oke? Ya, gitu sajalah ya. Oke, Baraya itu saja ya. Pendek saja. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Terima kasih. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.